Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami berdua dalam Prime Time News dan selama 1,5 jam kami akan memberikan informasi kepada Anda mengenai sejumlah isu utama hari ini yang akan kami sajikan. Saya Zakia Arfan. Dan saya Andini Effendi. Ada 3 topik, yaitu yang pertama adalah mantan Dirut Garuda Indonesia Emir Syahsatar ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan 11 pesawat Airbus pada tahun 2012. Benarkah ada pejabat pemerintah yang terlibat pada saat itu? Ya, yang kedua adalah kebakaran Pasar Senen mengingatkan banyak orang kejadian kebakaran pasar-pasar lain di kota besar. Apakah benar ada sabotase dalam kebakaran ini? Kami nanti akan menanyakannya langsung dengan PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Yang ketiga, ibarat mata pisau, janji kampanye Donald Trump mengembalikan kejayaan Amerika Serikat sebagai negara adidaya serta menerapkan kebijakan ekonomi protektif dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian bagi negara yang menggantungkan ekspor pada Amerika Serikat. Ya, dan inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Pemirsa, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar sebagai tersangka kasus suap pengadaan pesawat dan juga mesin pesawat. KPK juga menetapkan penyuap Emir Syah sebagai tersangka. Dalam jumpa pers di gedung KPK menjelaskan Emir Syah diduga menerima suap dari Sutikno Sudarjo terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda. Suap diberikan dalam bentuk uang euro dan dolar yang nilainya setara dengan 20 miliar rupiah. Sedangkan suap barang nilainya mencapai 2 juta dolar yang tersebar di Singapura dan Indonesia. KPK menegaskan bahwa perkara ini merupakan kasus individu, bukan kasus korporasi. KPK juga menyatakan penyelidikan kasus ini bekerja sama dengan aparat di Inggris dan Singapura. Ini kerjasama pengungkapan ini dilakukan KPK bekerjasama dengan teman-teman dari Inggris, dari SFO, dan juga teman-teman dari Singapura, dari CPIB, sehingga kita bisa mendapatkan bukti-bukti, alat bukti yang cukup valid, cukup kuat untuk kemudian kita naikkan ke penyidikan. Dan mohon maaf. Untuk mengetahui lebih jelas kasus korupsi yang dilakukan mantan Dirut Garuda Indonesia, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Ya, selamat sore Pak Laude. Selamat sore. Ya Pak, mengenai kasus ini bagaimana peran kedua tersangka dan apa bukti yang memberatkan keduanya? Ya, mengenai kasus ini peran kedua tersangka itu sebenarnya simpelnya sebagai pemberi dan penerima. Jadi sebagai pemberi suap dan penerima suap. Bukti apa Pak yang menguatkan Pak Syarif? Memang ES menerima suap begitu, kemudian SS juga memberikan suap itu. Sebenarnya apakah ada aliran dana dan sebagainya? Ya, bukti-bukti yang didapatkan oleh KPK cukup banyak. Salah satunya memang ada aliran dana dari SS kepada ES. Dan itu dapat dibuktikan dengan mulai dari bank transfer dan macam-macam, serta bukti-bukti lain yang telah didapatkan oleh penyidik KPK maupun oleh penyidik-penyidik di CPIB maupun penyidik-penyidik di SFO yang ada di Inggris. Berapa kali pertemuan antara keduanya ataupun juga komunikasi yang dilakukan keduanya, Pak? Ya, komunikasi dan pertemuan keduanya kami tidak bisa detailkan di sini, tetapi bahwa apakah keduanya itu saling kenal atau mengetahui itu ada. Pak Syarif, itu tadi Anda katakan memang bukti-buktinya seperti transferan dana memang ada dilihat oleh KPK sendiri. Dari tahun berapa Pak ini sebenarnya sudah terjadi?
Sebenarnya menurut catatan kami itu kan pengadaan pesawat Airbus ini sekitar 50-an unit. Itu terjadi dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2014. Jadi bukan dalam bukan dalam satu peristiwa, tapi rentetan beberapa peristiwa. Kemudian kalau kita lihat di sini Bapak, ini apakah memang betul-betul perseorangan melihat ini tahunnya tadi Bapak katakan dari 2005 sampai 2014 dengan jumlahnya juga yang begitu besar. Apakah ini betul-betul perseorangan ataukah ini korporasi Pak? Ada orang lain lagi yang terlibat? Jadi kalau kita lihat dari kasus ini kelihatannya yang didapatkan oleh KPK maupun oleh CPIB dan SFO yang ada di Inggris itu memang masih pada perseorangan. Karena memang kan kalau kita lihat posisi Garuda adalah mengadakan pesawat Airbus, dan pesawat Airbus itu harus memiliki engine dan mesin-mesin itulah yang dibeli. Dan jadi ada dua kan, kalau kita membeli pesawat itu, satu membeli badan pesawatnya dulu yaitu Airbus. Dari informasi sementara yang kami dapat itu clean dan clear. Tetapi pada saat untuk pengadaan mesinnya yang pada waktu itu kan ada beberapa pilihan. Sekurang-kurangnya ada 3 merek yang bisa dipasang untuk badan pesawat dari Airbus itu. Dan yang diputuskan oleh yang bersangkutan waktu itu adalah yang mesin Rolls-Royce. Dari mesin Rolls-Royce itulah yang didapatkan bukti-bukti bahwa ada kickback yang diberikan kepada Direktur Garuda pada saat itu. Baik, melalui SS. Baik, nanti kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini, tetapi kami harus jeda dulu sejenak pemirsa. Kami akan kembali, tetap bersama kami di Prime Time News.